Pacar yang sudah kamu cintai selama 2 tahun pada malam pernikahan. Kamu baru sadar dia bukan manusia. Setelah pesta pernikahan besar selesai. Pada saat ini kamu dan istri sudah mabuk tak sadar. Dengan bingung kamu memandang istri yang sedang tidur nyenyak. Ternyata kamu menemukan. Di kepalanya ada sepasang telinga berbulu. Di belakangnya juga ada 3 ekor yang terus bergerak. Apakah ini istri yang pakai alat kecil untuk menambah kesenangan? Tidak benar, telinga ini bahkan bergetar ringan. Dan dari sana terasa suhu dan denyut nadi. Semua terus memberitahumu bahwa istrimu bukan manusia. Dalam keadaan tegang, tanpa sadar kamu menggenggam erat telinga rubah di tangan. Mungkin karena telinga terlalu sensitif. Bai Jiuyan mengeluarkan suara lembut dari mulut yang mabuk. Saat itu seperti teringat sesuatu. Tiba-tiba membuka mata dan bertatapan denganku. Kamu seakan melihat kengerian dan ketakutan di mata Bai Jiuyan. Dalam sekejap panik, kamu merasa seketika sadar dari keadaan mabuk. Di Osaka, tapi tepat saat itu, di kepalamu terdengar sebuah suara kehidupan. Pilihan tertinggi. Sistem diaktifkan. Pilihan pertama. Menanyai istri mengapa dia memiliki telinga dan ekor rubah. Dengan tegas menyatakan dirinya tidak bisa menerima berada bersama makhluk iblis. Dan dengan yakin memutar tubuh pergi. Hadiah aset ratusan miliar. Catatan khusus. Istri yang kamu tinggalkan akan menjadi iblis karena cinta. Akhirnya akan menjadi iblis besar yang jahat. Bahkan akan menjadi ancaman berat bagi umat manusia. Membawa bencana besar bagi manusia. Pilih 2, kamu dan makhluk iblis tidak akan berdamai. Pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelahnya cabut laporan MOS tentang istrimu. Hadiah ilmu latihan tingkat awal. Pilih 3, urusan mereka manusia atau iblis. Yang penting itu adalah istrimu. Jadilah ksatria iblis yang berani. Hadiah keterampilan ilahi penjinak neraka. Kamu tidak menyangka pada saat penting ini. Ternyata kamu terbangun. Saat sistem baru saja menyeberang waktu. Kamu juga sudah mencoba mengaktifkan sistem. Atau menjadi seorang pelatih. Tapi semuanya gagal. Kamu yang sudah lama kecewa akhirnya menerima nasib. Namun tak disangka. Sistem malam pengantin yang aneh ini muncul. Tapi pilihan pertama langsung dikesampingkan. Aset ratusan miliar juga sangat menggoda. Tapi kamu butuh 3 tahun untuk mengejar istrimu. Baru akhirnya bisa mendapatkan hasil yang manis. Bagaimana mungkin meninggalkan? Apalagi tidak ingin istri sedih. Sedangkan untuk yang kedua, membunuh istri, hal gila ini. Kamu tidak akan melakukan itu. Maka hanya tersisa pilihan ketiga. Menjadi ksatria monster yang berani. Coba pikirkan, sangat mendebarkan. Kemudian kamu dengan tegas memilih 3. Berhasil memilih, mendapat hadiah patung dewa pelindung wilayah. Selamat tuan rumah berhasil membuat pilihan pertama. Hadiah paket pemula. Selamat tuan rumah mendapatkan topeng suci iblis. Pada saat yang bersamaan, sebuah kekuatan hebat muncul dari dalam tubuhmu. Sekilas petir menyambar dari dalam matamu. Saat itu mata Bai Jiuyan penuh dengan ekspresi ketakutan. Kamu melihat itu lalu mencubit 2 kali telinga berbulu itu. Lalu dengan wajah mabuk tersenyum berkata, sayang, alat ini sangat bagus. Suamimu sangat menyukainya. Perasaan Bai Jiuyan merasa telinganya dicubit begitu saja menjadi arus listrik. Mengalir di tubuhnya. Melihatmu yang sedang mabuk seperti itu. Barulah Bai Jiuyan sadar dari keterpurukan. Menghela nafas. Lalu tersenyum manis. Bai Jiuyan menatapmu dengan lembut. Matanya penuh dengan perasaan mendalam. Mana ada alat peraga? Sayang, kamu mabuk. Sudah larut. Cepat tidur saja. Bai Jiuyan berbisik di telingamu. Seperti suara sihir yang mengalir masuk ke telingamu. Rasa kantuk yang berat menyerang. Kemudian kamu perlahan menutup mata, sayang. Apakah kamu sudah tidur? Bai Jiuyan dengan lembut mendorongku. Setelah yakin aku benar-benar tertidur. Dia duduk perlahan. 3 ekor panjang terbentang. Dari belakang sampai di hadapannya. Telinga kecil berbulu bergoyang. Tatapan Bai Jiuyan yang biasanya lembut seperti air. Menjadi tajam dan penuh ancaman. Daun tehnya sudah diutak-atik. Dimasuki bubuk iblis. Hampir melukai aku sendiri. Hampir membuat suamiku tahu identitas makhluk iblis. Sungguh pantas mati. Namun dalam hati Bai Jiuyan juga merasa lega. Kamu mabuk. Kalau tidak, akan sulit menjelaskannya. Selain itu, keberuntungannya memang sangat baik. Sebelum mengukur suhu untukmu,
dia hanya meminum 1 tegukan. Jika terlalu banyak minum, dia akan menampakkan wujud aslinya sebagai makhluk jahat. Saat aura iblis meledak, pasti akan terdeteksi oleh ahli pengusir setan. Jangan biarkan aku tahu siapa yang melakukan itu. Dan jika berani menyakiti suamiku, aku pasti akan membuatnya hancur lebur. Tentang hal ini Bai Jiuyan merasa sangat marah di hatinya. Namun yang tidak dia tahu adalah, suami yang selalu dia pikirkan, sebetulnya sangat sadar akan semuanya. Kamu yang mendapat kekuatan Dewa Keadilan dari patung suci. Sekarang kekuatanmu jauh melebihi Bai Jiuyan. Tentu saja tidak takut pada suara membingungkan ini. Sepertinya ada yang berusaha menyakiti istrimu dan merusak rencanamu. Hatimu mulai penuh dengan kebencian. Jika bukan karena bajingan yang berbuat jahat secara diam-diam itu, kamu sekarang sudah memeluk istrimu, melakukan hal-hal yang kalian suka. Sangat menyebalkan, kamu kini sangat marah. Jika kamu tahu siapa yang merusak rencanamu, kamu akan menjadi yang pertama memenggal bajingan itu. Tidak ingin memikirkan hal lain lagi. Orang yang beracun pada istrimu pasti akan muncul sendiri. Tak perlu membuang tenaga berpikir terlalu banyak. Kamu yang berpura-pura tidur, mengenggam erat 3 ekor harimau yang bergerak di depannya. Merasa bulunya lembut, halus, dan tebal ketika digenggam di tangan. Kamu langsung menyukai perasaan ini. Kemudian, kamu langsung memeluk ekor harimau istrimu di pelukanmu. Sementara Bai Jiuyan sedang memikirkan siapa yang meracuni. Tiba-tiba ekornya ditangkap. Mata yang awalnya penuh dengan niat membunuh langsung menjadi berubah lembut. Tubuhnya bahkan jatuh lemas di sampingmu. Penjahat Bai Jiuyan merasa malu dan naik pitam. Akhirnya seperti seekor anak kucing mengendap ke pelukanmu, suamiku. Aku belum matang dalam latihan. Aku belum bisa sepenuhnya mengendalikan energi iblis dalam tubuhku. Kalau aku beri tubuhku sekarang padamu malah menyakitimu. Tolong bersabarlah sebentar lagi, kata Bai Jiuyan dengan nakal. Di malam pengantin baru, Bai Jiuyan sangat bahagia. Dia mencium pelan pipimu. Dengan bahagia memeluk suaminya. Menutup mata dan tertidur setengah sadar. Saat ini, Bai Jiuyan mulai melatih energi iblis dalam tubuhnya. Dia ingin sebelum pagi datang, menyembunyikan wujud setengah manusia setengah iblisnya, agar tidak menakuti suaminya. Awo, di tengah malam suara lolongan serigala memecah kesunyian malam. Bai Jiuyan yang memelukku saat tertidur tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang hitam berubah menjadi merah bintang, memancarkan energi yang membara. Hari ini adalah hari besar bagi diriku. Tidak membiarkan kalian sekelompok kecil yang berani ini. Dia berdiri dan dengan lembut menutupkan selimut untukmu. Kemudian langsung berubah menjadi cahaya yang melesat keluar jendela. Setelah merasakan Bai Jiuyan sudah terbang jauh, kamu membuka mata. Suara auman serigala penuh dengan kekuatan iblis dan peperangan. Seperti surat tantangan pertempuran. Saat itu wajahmu sangat suram dan menakutkan. Kamu tahu ada seseorang yang meracuni Bai Jiuyan. Sudah menduga malam ini tidak akan tenang. Merusak urusanku. Sekarang malah dengan sukarela datang menantang. Siapapun kalian, pasti mati. Langsung juga berubah menjadi cahaya. Mengejar sisa aroma Bai Jiuyan dan terbang pergi. Ini juga pertama kalinya kamu terbang. Rasanya sangat baru dan aneh. Menemukan dan mengikuti aroma istri. Sampai di sebuah gunung tandus. Saat itu kamu bersembunyi di bayangan jauh. Melihat dari kejauhan. Istrimu berdiri di puncak gunung bersama 3 pria kuat. Wah, bentuk istri setengah badan dan pinggangnya sangat indah. Di puncak gunung Bai Jiuyan mengenakan gaun pengantin merah. Di belakangnya ada 3 ekor putih panjang. Terus bergoyang. Di atas kepalanya juga tumbuh sepasang telinga berbulu. Terlihat sangat mempesona dan penuh rayuan. Saat ketiga pria kuat melihat Bai Jiuyan, 3 ekor putih di belakangnya. Dalam tatapannya penuh dengan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Haha, 3 ekor harimau. Tidak salah, dia memang pengkhianat suku Hu. Sekarang dia tengah diracuni bubuk racun Huoyao. Kita bisa dengan mudah menangkapnya. Meski Bai Jiuyan bersembunyi sedalam apapun, bagaimanapun juga, tetap tidak bisa menghindari kemampuan sejati saya. Qiutian Si di Shou Hunbi, pulpen pencarian jiwa langit dan bumi. Haha, kemampuan bertarung si nomor 3 ini tidak bagus. Tapi kemampuannya yang unik ini terlalu kuat untuk dipercaya. Bai Jiuyan, apapun pun kamu berlari sampai ke ujung dunia. Bagaimanapun juga bau ketiakmu, tetap tidak bisa mengelabuhi hidung si nomor 3 saya.
Ketiga pria gagah itu tersenyum dengan muka penuh puas. Ketiganya sudah merasa yakin bisa menang. Hari kegembiraan Bai Jiuyan yang sesungguhnya. Kalian tiga anak serigala tahap awal dunia mistik. Berani meracuni saya. Hampir membuat suamiku kaget. Kalian pantas mati. Bai Jiuyan berkata dengan suara tegas. Bai Jiuyan, kamu punya keturunan darah Tianhu. Memang kekuatanmu lebih kuat dari kami. Tapi karena kamu diracuni bubuk Huoyao di seluruh tubuh, kekuatanmu mungkin hanya bisa keluar 30% saja. Kakak, mari kita segera bertindak. Tentu saja ini musuh manusia yang harus dikalahkan. Anjing gila itu tidak mudah dihadapi. Baik, kita bertiga maju bersama. Tangkap rubah kecil ini dulu, baru kita senang-senang. Setelah main cukup, kemudian membunuhnya. Membawa mayatnya ke hutan suku Hu untuk dihargai. Tiga pria tegap tingginya sekitar 1,9 meter. Mereka mengenakan pakaian hitam. Penampilan mereka juga sangat jelek. Kulitnya ditumbuhi bulu hitam panjang. Membuka mulutnya. Bisa terlihat gigi yang tajam. Tiga pembunuh itu adalah saudara kembar tiga. Sejak kecil sudah saling mengerti satu sama lain. Dengan seruan perayaan yang keras, tiga orang itu mengangkat dan menyerang. Bayangan rawa memenuhi langit dan menyelimuti Bai Jiuyan. Seolah ingin mencabiknya menjadi berkeping-keping. Mencari mati, Bai Jiuyan sepanjang hidupnya. Mengeluarkan aura yang kuat dan menakutkan. Bai Jiuyan tidak mundur. Empat orang itu dalam sekejap bertarung habis-habisan. Istri sangat kuat ya. Bisa menundukkan tiga iblis sendirian. Kamu tertawa dalam hati. Saat ini kekuatan mengerikan Bai Jiuyan begitu kuat. Sehingga untuk sementara waktu, tiga iblis itu terus mundur. Tiga iblis kecil. Hari ini aku tidak membuat kalian terbang jiwa raga. Sulit melunakkan kebencian di hati. Bai Jiuyan mengaum dengan marah. Bai Jiuyan, kami tiga bersaudara mengakui telah meremehkan kamu. Tidak menyangka setelah kamu meminum bubuk obat hidup, barulah kamu memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Pemimpin iblis berkata dengan tawa dingin. Tapi kami berani datang mencarimu. Berarti sudah menyiapkan strategi matang. Terimalah kematianmu dengan patuh. Saat berbicara, pemimpin iblis itu mengisyaratkan tangannya. Terlihat ujung jarinya menggenggam sebuah fulu. Saat melihat fulu itu, Bai Jiuyan langsung terkejut besar. Tak bisa menahan seruan terkejut. Segera Fu Huo Senlei. Bai Jiuyan menatap fulu itu dengan takut dan was-was. Dia tahu nyawanya sudah pasti melayang. Saat itu pemimpin iblis dengan wajah penuh penyesalan. Memandang ke arah Bai Jiuyan. Sungguh sayang tubuhmu yang sangat indah ini. Awalnya kami ingin menangkapmu hidup-hidup. Untuk kami saudara bersenang-senang sebentar. Sekarang terpaksa menggunakan Fu Huo Senlei ini. Untuk menghancurkanmu. Fulu di Jibi Huo Senlei sungguh luar biasa. Selalu menjadi harta andalan ketiga saudara kami. Kalau tidak dalam bahaya nyawa, mereka tidak akan rela mengeluarkannya. Tapi untuk membunuh Bai Jiuyan, sangatlah pantas digunakan. Hadiah Buddha kepada mereka jauh melebihi fulu ini. Pergilah menuju kematian. Pemimpin iblis melambaikan tangan. Fulu itu terbang terbawa angin menuju Bai Jiuyan. Meluncur ke arahnya. Baru saja dilepaskan langsung mulai terbakar otomatis. Akhirnya membentuk bola api besar yang berkelip seperti petir. Aura mengerikan yang dipancarkan bola api sudah menekan Bai Jiuyan hingga tak bisa bergerak. Hanya bisa terpaku melihat petir ilahi itu menghantam. Sayang, maafkan aku. Aku tidak akan bisa menemani kamu lagi. Dua butir kristal bening. Tetesan air mata menetes dari sudut mata Bai Jiuyan. Menghadapi maut, dia satu-satunya yang paling enggan tinggalkan hanyalah suaminya. Namun saat itulah, seorang seperti hantu tiba-tiba muncul di hadapan Bai Jiuyan. Orang ini mengenakan jubah hitam panjang. Di jubah itu disulam 9 naga emas. Wajah dan bagian yang terlihat di luar tertutup kabut hitam tipis. Melalui kabut itu, bisa terlihat sepasang mata, penuh amarah dan niat membunuh. Menghadapi datangnya air mata api tingkat C, kau hanya dengan santai mengulurkan lenganmu. Bodoh. Berani menangkap air mata api tingkat C dengan tangan kosong, tidak tahu mati. Konyol. Mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan siluman rubah ini. Kalian semua akan mati. Kengerian air mata api tingkat C tak bisa kau tahan. Haha, air mata api tingkat C meledakkan mereka berdua sampai mati. Nanti akan diselidiki dulu. Siapa tahu bisa menemukan beberapa harta dari tubuh orang bodoh ini.
Saat ketiga saudara iblis sedang mengejek, air mata Dewa Api B tidak sengaja terbang ke depan kamu dan Bai Jiuyan. Adegan mengejutkan pun muncul. Tangan yang diselimuti kabut hitam tipis itu ternyata berhasil mencubit air mata Dewa Api B dengan tangan kosong. Jantung ketiga saudara iblis hampir meloncat keluar dari mulut mereka melihat adegan ini. Sebuah suara dalam yang terdengar seolah datang dari kedalaman neraka Jiuyu. Yang tak kenal lelah terdengar. Keterampilan kecil. Dalam waktu berbicara, kamu menggenggam petir api es raksasa ini di tangan. Dan mengarahkannya ke mulutmu, membuka mulut lebar-lebar. Mulut itu seperti berubah menjadi lubang hitam raksasa. Dalam sekejap mata, menghisap habis seluruh air mata Dewa Api B. Melihat adegan ini, ketiga saudara iblis dan Bai Jiuyan semua menelan ludah ketakutan. Serem sekali ya. Belum pernah dengar ada yang bisa menelan mentah-mentah air mata Dewa Api B seperti itu. Padahal itu cukup untuk meledakkan sebuah bukit kecil. Air mata Dewa Api B seperti itu sudah dimakan begitu saja. Tidak takut perutmu meledak? Di bawah tatapan semua orang. Kau masih terlihat belum? Sungguh-sungguh mengelus perutmu. Masih ada? Mendadak, tiga saudara iblis itu ketakutan dan menggelengkan kepala. Mereka sampai hampir tak kuat berdiri. Menelan tanah dengan tergesa-gesa, api ilahi dan petir tidak perlu dikatakan lagi. Malah masih mau satu lagi. Seumur hidup mereka belum pernah melihat permintaan seperti ini. Apalagi kau membawa sawi lokal dari keluarga Fuji. Iblis tua yang berani berkata dengan hati berdebar-debar. Senior, dengan setengah hidup kami dan usaha keras kami hanya mampu membeli satu lembar saja. Kalau begitu kalian pergilah mati saja. Kau mengulurkan jarimu. Petir tanpa batasan mengalir deras keluar dari ujung jarimu. Senior, tolong ampunilah. Saya mohon ampunanmu. Di bawah kilatan petir, tiga iblis itu mengerang dengan panik dan menderita. Lalu berubah menjadi tiga batu karang yang jatuh ke tanah. Kau hanya meraih ke udara kosong. Kekuatan besar yang tak terlihat memaksa menarik tiga jiwa transparan keluar dari tiga mayat zombie itu. Tiga jiwa itu terus berjuang. Akhirnya terpegang erat di telapak tanganmu. Berubah menjadi tiga serigala kecil yang transparan. Di samping, Bai Jiuyan tampak sangat berterima kasih memandangmu. Tapi perkataan Bai Jiuyan belum selesai. Kau langsung berubah menjadi cahaya kilat. Hilang di depan Bai Jiuyan. Terima kasih atas pertolongan hidup, senior. Budi besar tak terlupakan. Bai Jiuyan membungkuk ke arah kamu pergi. Meski Bai Jiuyan tidak menelan atau menang mutlak di makam iblis. Kekuatan tetap pasti akan mati. Hari ini bisa bertahan hidup. Adalah karena senior yang tak dikenal ini. Da Jiu. Melihat tiga serigala iblis suku yang sudah menjadi guru. Mata Bai Jiuyan penuh dengan kemarahan. Kalau bukan karena waktu ini. Aku sibuk mengurus pernikahan. Mengabaikan latihan. Tidak memecahkan batas kekuatan. Tidak akan sampai dibuat malu oleh kalian beberapa orang bodoh. Seperti ini. Bai Jiuyan diam-diam membuat keputusan. Tidak tahu apakah ketiga orang bodoh ini sudah menjual informasi tentang aku. Kalau diketahui suku Hu akan jadi masalah. Dia sudah diam-diam berniat segera berlatih meningkatkan kekuatan diri. Harus. Sebelum kakak menemukan aku, memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Kalau tidak suamiku akan dalam bahaya. Tekanan di hati Bai Jiuyan sangat besar. Tapi tepat saat itu, Bai Jiuyan. Telinga berbulu di atas kepalanya bergetar 2 kali. Dia samar-samar mendengar suara dari kejauhan. Apakah itu Chumosi? Meskipun di kota Nanhai, jenis Chumosi di kota kecil garis ke-18 ini tidak ada yang ahli. Tapi itu tidak berarti tidak ada yang kuat di antara manusia. Bai Jiuyan berubah menjadi cahaya berkilauan dan melesat ke udara. Menghilang di ujung langit. Di sisi lain kamu sudah kembali ke dalam Hotel Phoenix. Begitu kamu mulai memeriksa hasilmu, tiba-tiba merasakan gelombang datang. Istrimu sudah kembali. Kamu buru-buru kembali ke tempat tidurmu. Berlaku seolah-olah masih tidur. Beberapa tarikan napas kemudian, sosok putih terbang masuk dari luar jendela. Dengan hati-hati kembali ke dalam kamar. Dia waspada mengulurkan setengah kepala. Melihat keluar jendela. Bai Jiuyan lega menghela napas panjang. Syukurlah aku berhasil menyeret Chumosi pemburu gila yang melacakku. Dia sudah terkena racun bubuk obat 3 iblis yang mematikan. Belum lagi saat bertarung tadi, mendapat sedikit luka.
membuat kekuatan tempur Bai Jiuyan menurun drastis. Kalau sampai ditemukan oleh Chu Moshi, mungkin dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa menembus Lautan Biru. Tetapi suamimu akan celaka. Dengan sifat orang-orang Edomashi yang gila itu, mereka sangat mirip dengan gaya pabrik timur dan barat kuno. Bisa salah membunuh tapi tidak akan membiarkan lolos. Mereka pasti akan menganggap suamimu sebagai manusia yang bersekutu dengan monster. Pengkhianat, ketika saatnya tiba, dia pasti mati. Beruntung Edomashi tidak berhasil melacaknya. Setelah menenangkan hatinya, Bai Jiuyan kembali ke ranjang. Melihatmu masih tertidur. Dia tersenyum dan menyelip ke pelukmu. Dengan wajah penuh senyum bahagia. Setelah aku sembuh dari luka ini, aku pasti akan segera naik ke tingkat bumi. Kalau tidak, itu akan selalu menjadi masalah. Bai Jiuyan berkata dengan susah payah. Memiliki kekuatan tingkat bumi. Artinya bisa menjadi kuat yang menguasai satu wilayah. Kalau ada bahaya aku juga bisa membawa suami pergi. Nanti aku bisa mengendalikan undangannya dengan sempurna. Tidak perlu khawatir tubuh suami tergerogoti lagi. Memikirkan ini, Bai Jiuyan menjadi sangat bahagia. Bantal di lengganamu, perlahan-lahan tertidur. Setelah bertarung lama hari ini, dia sangat lelah. Namun dia tidak tahu bahwa semua ocehannya didengarmu. Benar-benar gadis bodoh. Kau sangat ingin memberitahu Tuan Bai Jiu. Sedikit energi iblis itu tidak mungkin menggerogoti tubuh kuatmu. Tapi setelah dipikir akhirnya tidak jadi dikatakan. Keduanya berpelukan sepanjang malam tanpa bicara. Suatu pagi, kau bangun dan meregangkan seluruh tubuhmu. Menghadapi istri iblismu yang terluka, host harus memilih bagaimana. Memilih satu, pura-pura tidak tahu apa-apa. Memilih mengabaikan saja. Bagaimanapun dia memiliki setengah darah rubah berekor 9 surgawi. Meski tanpa pengobatan bisa cepat sembuh. Hadiah, gelar dingin dan tanpa perasaan. Memilih dua, bagaimanapun dia istriku. Pergi ke apotek membeli beberapa obat. Meskipun efeknya sedikit, tapi itu juga menunjukkan perhatianmu. Hadiah, keahlian alkimia pemula. Memilih 3, istriku, aku yang merawat. Sendiri membunuh iblis tingkat bumi ke atas di luar Blue Sea. Mengambil darah menstruasi dan inti mereka untuk dimasak sup untuk istri. Bisa mempercepat penyembuhan luka. Hadiah, gulungan anggur petir nafsu. Saat itu aku melihat ke gelar hadiah 1, dingin dan tanpa perasaan. Dengan gelar ini, kekuatan serangan terhadap keluarga dan teman meningkat 30%. Membunuh 100 kerabat dan teman. Gelarnya bisa ditingkatkan menjadi tidak mengenal kerabat. Kekuatan serangan terhadap keluarga meningkat 2 kali lipat. Saat melihat efek julukan ini, kamu langsung berteriak kaget. Ini sebenarnya apaan sih benda aneh ini? Kamu merasa orang normal pasti gak akan memilih ini. Tentu saja tidak menutup kemungkinan ada orang yang pikirannya terbalik. Pilihan pertama, meminta kamu melihat istri terluka tapi tidak melakukan apa-apa. Hal ini tidak bisa kamu lakukan. Kamu dan Bai Jiuyan telah bersama melewati seluruh masa kuliah. Kalian saling mengenal dan jatuh cinta. Perjalanan ini tidak mudah. Teknik dasar pembuatan ramuan. Mencatat berbagai teknik dan resep ramuan. Bisa membantu tuan rumah meningkatkan kemampuan membuat ramuan dengan cepat. Jilid 9 kendali petir, teknik petir tingkat tinggi. Dapatkan berbagai mantra petir dan keajaiban. Jika berlatih hingga puncak, dapat mengendalikan petir. Menjadi penguasa langit. Pilihan kedua hanya pergi ke apotek untuk menyelesaikan masalah seadanya. Itu bukan karaktermu. Pilihan ketiga adalah pergi membunuh iblis tingkat tanah. Jika kamu sudah punya kekuatan sehebat ini, kalau masih tidak mau berkorban untuk istri, apa bedanya dengan binatang? Juga tidak menghargai Bai Jiuyan. Atas semua pengorbanannya selama bertahun-tahun, kamu memilih nomor 3, pilihan berhasil. Selamat, kamu mendapatkan jilid 9 Yulei. Sejenak pikiranmu dipenuhi banyak hal. Isi jilid petir besar seperti banjir deras. Terus-menerus mengamuk di dalam pikiranmu. Pada saat itulah, patung dewa di dalam dan Tianmu mengaum dengan amarah langit. Ketika arus deras dalam pikiranmu, mendengar suara raungan itu saat itu juga, tiba-tiba menjadi taat seperti cucu. Mulai aktif menyatu denganmu. Setelah lama kamu menghela napas panjang. Saat ini kamu sudah sepenuhnya memahami gulungan Yulei 9. Sekarang kamu hanya bisa digambarkan dengan 2 kata. Itu adalah mengerikan. Jika suatu hari nanti, kamu bisa melatih gulungan Yulei 9 sampai puncaknya,
maka kamu akan menjadi perwujudan petir. Mengendalikan petir untuk membunuh semua musuh. Bagus sekali, bagus sekali. Dengan gulungan Yulei 9 ini, kekuatanmu bertambah pesat. Cukup untuk membunuh monster tingkat bumi. Pada saat itu suara pintu kamar terdengar. Bai Jiuyan membawa sebuah kantong kecil. Mendekat ke sisimu. Suami yang awalnya tersenyum lebar, Bai Jiuyan. Saat melihatmu seketika, wajahnya langsung menjadi ketakutan. Ketakutan sampai mundur 2 langkah. Penampilannya seperti seekor kelinci kecil yang bertemu serigala besar. Sayang, kenapa kamu begitu? Kamu penasaran melihat ke arah Bai Jiuyan. Sementara itu, dia juga mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya sendiri. Kamu sangat meragukan wajahmu sendiri. Apakah ada sesuatu yang berubah sehingga membuat istrimu ketakutan? Tidak ada apa-apa. Barusan mungkin aku salah lihat. Bai Jiuyan tersenyum paksa. Barusan dia melihat dari matamu sebuah petir yang sangat mengerikan. Kilatan cahaya menyambar. Di saat itu juga, Bai Jiuyan seolah-olah berada di tengah lautan petir yang tak berujung. Kekuatan dahsyat langit hampir menghancurkan dia menjadi abu. Mayoritas iblis dan makhluk halus. Yang paling takut adalah hal seperti petir. Itulah musuh bebuyutan makhluk halus yang diakui. Jadi di dunia ini, orang yang menguasai ilmu pencurian petir sangat dihormati. Namun dalam sekejap mata, petir di matamu sudah menghilang. Perasaan menakutkan seolah berada di danau petir tanpa batas juga menghilang. Membuat Bai Jiuyan merasa seolah mengalami halusinasi. Dia bersama kamu sudah bertahun-tahun. Tentu tahu kamu hanyalah orang biasa. Kamu membuka kantong itu. Sambil tersenyum berkata, ini semua adalah sarapan favoritku. Terima kasih ya istriku. Kamu suka itu sudah bagus. Susu kedelai dan yutiao masih panas. Cepat makan sebelum dingin tidak enak lagi. Bai Jiuyan melemparkan bayangan ketakutan sebelumnya ke belakang kepala. Lalu tertawa dengan bahagia. Melihat kamu makan dengan lahap, Bai Jiuyan merasa sangat senang dalam hatinya. Sayang, kamu pulang dulu ya sebentar. Aku akan berterima kasih sebentar kepada rekan-rekan yang datang minum bersama kemarin. Baiklah, jaga kesehatanmu. Jangan sampai minum kebanyakan lagi. Bai Jiuyan berkata mengingatkan. Kamu mengangguk dengan keras. Sayang, kamu sudah menderita. Menikah tapi masih harus tinggal di hotel bersama aku. Percayalah padaku. Aku percaya. Kita akan segera memiliki rumah sendiri. Masih rumah mewah besar yang seperti itu. Bai Jiuyan tersenyum sambil mengangguk. Seperti itu seolah-olah sudah benar-benar terwujud. Setelah keduanya sarapan, mereka check out dari kamar hotel ini. Setelah Bai Jiuyan mengucapkan selamat tinggal kepadamu, dia menuju rumah yang mereka sewa bersama. Dia ingin segera menyetir tubuhnya agar tubuhnya cepat pulih. Di sisi lain, kamu tidak mencari temanmu, tapi naik kereta bawah tanah menuju pinggiran kota Lanhai. Akhirnya diam-diam pergi. Kota Laut Biru. Untuk mencegah manusia menjadi kaki tangan iblis. Selain beberapa petarung, sebagian besar orang biasa tanpa kemampuan khusus tidak diizinkan keluar dari kota. Ini adalah perlindungan bagi bangsa manusia. Selain itu juga untuk mencegah pengkhianat manusia meninggalkan kota. Mengirimkan informasi penting kepada bangsa iblis. Pertahanan di tepi kota Laut Biru sangat ketat. Kamu hanya bisa diam-diam menyembunyikan diri. Setelah menghindari tim patroli yang berkeliling secara acak, kamu tiba di luar kota Laut Biru. Inikah di luar kota? 100 tahun yang lalu sebuah sinar jatuh dari langit. Tak terhitung iblis keluar dari sinar itu. Mulai membantai manusia dengan brutal. Karena kejadian itu terlalu tiba-tiba. Dan kekuatan iblis sangat besar. Manusia hampir menghadapi kepunahan total. Namun seiring berjalannya waktu, sinar yang jatuh dari langit semakin banyak. Iblis pun tak ada habisnya. Membunuh mereka tak pernah cukup. Setelah kamu mengeluarkan sepatah kalimat penuh haru, kamu berjalan menuju dalam hutan yang tidak jauh dari sini. Saat ini kamu harus memburu iblis. Dan iblis kelas atas ke atas. Sudah merupakan makhluk yang terkenal dan berpengaruh. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Kamu ingat 3 tahun lalu ada sebuah laporan. Laut Biru adalah sebuah lembah di utara sebuah gunung. Di sana tinggal seekor harimau awan hitam tingkat bumi. Makhluk itu sangat kuat. Sifatnya pemarah dan kekuatannya sangat besar. Sangat menyulitkan. Namun kamu tidak menyerah hanya karena kekuatan harimau awan hitam itu. Harimau itu sangat berharga.
Darah dan ginjalnya adalah hal yang paling dibutuhkan Bai Jiuyan saat ini. Saat ini, kamu bersiap bertemu dengan iblis terkuat di kota Laut Biru. Semakin dalam kamu masuk ke hutan lebat, suara raungan di Chongming makin terdengar jelas. Tetapi kamu sama sekali tidak ragu. Tiba-tiba angin iblis bercampur bau darah, menyerang lehermu dengan cepat dari belakang. Mau bunuh diri kah? Kamu mengejek sambil mengulurkan 5 cakarmu dan mencakar ke depan dengan keras. Seketika kilatan listrik menyambar di hutan. Makhluk itu mengeluarkan rangan menyakitkan. Kemudian terhempas jauh ke dalam semak-semak. Saat itu, kamu bertanya dingin, aku tidak berminat tahu siapa kamu. Kamu hanya perlu memberitahuku. Di mana keberadaan harimau awan hitam sekarang? Tuan, tolong ampun. Siapa sebenarnya Tuan? Aku. Ingat, pengusir iblis tak mengizinkan manusia keluar dari kota ya. Jangan buang-buang kata. Kamu mengeluarkan petir dan menyetrumnya sekali lagi. Makhluk itu langsung menjerit kesakitan karena tersengat listrik. Lalu dengan suara sangat kesakitan berteriak, aku bilang, jangan sakiti aku lagi. Harimau awan hitam adalah pemimpin di daerah ini. Sekarang tinggal di dalam hutan jauh di Gunung Harimau menyanyi. Silakan kamu pergi saja. Dia pasti masih tidur sekarang ini. Makhluk kecil itu berkata sambil menangis. Semakin dipikir semakin sedih. Dia cuma ingin membunuh seorang manusia untuk bersenang-senang. Kenapa harus sial bertemu dengan orang kuat seperti ini? Tapi kamu sama sekali tidak berniat membiarkan makhluk itu pergi. Bawa aku ke sana. Dan makhluk kecil itu tidak punya pilihan untuk menolak. Hanya bisa memimpin kamu masuk lebih dalam ke Gunung Harimau menyanyi. Sampai di depan sebuah gua yang gelap. Makhluk itu berhenti dengan sikap ketakutan dan berkata, Guru, harimau awan hitam sedang berada di dalam gua ini. Kamu tahu dia sekarang sudah tidak berguna. Lalu dengan santai kamu ayunkan tanganmu, dan langsung melempar makhluk itu sejauh ratusan meter. Kamu langsung melangkah masuk ke dalam gua dengan penuh percaya diri. Di dalam gua tercium bau darah dan busuk yang sangat menusuk. Belum sempat kamu melihat bentuk gua dengan jelas. Angin dingin yang menusuk, menerpa langsung ke arahmu. Makhluk tak tahu malu apa lagi. Berani mengganggu tidur harimau tuanmu. Sebuah suara auman harimau yang menyakitkan langsung terdengar dari dalam gua. Yang sangat dalam. Dalam sekejap saja, kau sudah melihat cakarnya yang sangat besar mengayun di udara. Membentuk sebuah lengkungan. Wah, ini datang begitu saja. Kau mengejek sini selalu. Langsung mengirim patung dewa penjara neraka. Patung kecil di dalam dan Tian merasakan panggilanmu. Lalu segera mengangkat kepala dan mengeluarkan suara panjang yang dalam. Gelombang suara itu langsung menghantam. Suara gaduh hewan-hewan di luar gua. Suara lari mereka langsung berhenti. Semua hewan-hewan itu gemetar ketakutan dan berbaring di rerumputan. Tak berani maju lebih jauh. Mereka jelas merasakan suatu tekanan yang berasal dari makhluk suci. Ini adalah ancaman yang belum pernah mereka rasakan sejak lahir. Begitu besar, begitu menindas. Kekuatan itu membuat mereka sampai tak berani memiliki niat untuk melawan sedikit pun. Sementara harimau awan hitam itu juga tiba-tiba berhenti melangkah. Dia tak berani menerjangmu. Hanya berhenti 10 meter di depanmu. Terkejut dan bingung, memperhatikanmu dengan seksama. Baru kemudian kau melirik harimau awan hitam itu sekali. Bulu-bulu di tubuhnya penuh dengan motif awan hitam. Cakar-cakar di tangan dan kakinya memancarkan cahaya yang menyeramkan. Mata merah darah penuh perhitungan. Taringnya cukup panjang. Jika diperhatikan dengan seksama, dia jauh lebih kuat dibandingkan beberapa serigala iblis tadi malam. Saat itu si harimau batu awan hitam menelan ludah. Manusia kecil ini tidak tahu diri. Kenapa kau tidak tinggal saja di dalam kota kalian? Lari ke sini menemui Tuan Harimau untuk mencari mati. Tahukah kau siapa yang melindungi Tuan Harimau di sini? Tidak peduli sekuat apapun kau. Cepatlah pergi sekarang juga. Dia jelas agak bingung denganmu. Tapi masih tidak mau kehilangan muka. Masih membuka mulut dan mengancam. Kau bergeleng kepala sedikit kecewa. Yang dinamakan petarung tingkat wilayah juga hanya segitu saja. Detik berikutnya sebelum harimau awan hitam sempat bereaksi. Kau terdiam tanpa berkata sepatah pun. Langsung melesat secepat kilat ke arah harimau awan hitam. Di tanganmu, muncul sebuah bilah pisau yang terbentuk dari petir. Itulah jurus yang tercatat dalam gulungan petir giok 9. Pisau petir pembasmi dewa. Bilah petir itu berkilatan disertai bunga api.
langsung menebas lurus ke arah harimau awan hitam. Harimau iblis itu tidak sempat menghindar. Meskipun sudah mencoba mengelak dengan kekuatan, tetap saja terkena oleh bilah petir itu. Pisau di jalan Yao Sim menggores dengan tajam. Tiba-tiba cahaya muncul di sekitarnya, kulitnya, dan dagingnya juga mengeluarkan aroma gosong. Sebuah rasa sakit yang menembus hingga ke tulang menusuk ke dalam kepala harimau setan. Ini membuatnya langsung marah besar. Bulu halusnya memancarkan cahaya darah sesaat. Lalu ia menengadah ke langit dan meneriakkan kemarahan. Bentuk tubuh harimau setan berawan hitam itu terlihat membesar. Xiao Ye juga tumbuh 2 kali lipat ukurannya. Ia berusaha sekuat tenaga menerkammu. Mulutnya juga berkumpul sebuah bola cahaya merah darah. Bola cahaya itu bersama cakar harimau langsung melesat ke arahmu. Dengan tawa sinis. Dengan mudah melambaikan tangan. Sebuah garis berkilau perak yang membawa listrik petir. Cakar harimau itu langsung tersengat dan jatuh oleh petir. Bola cahaya itu juga pecah seolah mimpi di udara. Harimau setan berawan hitam benar-benar bingung. Kau tak lagi memberikan kesempatan untuk harimau setan berawan hitam melawan. Dengan memegang pedang pemusnah dewa, kau mengayun dengan keras. Tiba-tiba, pedang pemusnah dewa langsung tertancap di leher harimau setan berawan hitam. Cahaya darah di dalamnya perlahan memudar, menjadi redup kelabu. Lalu ia terkulai jatuh dengan berat ke dalam gua. Di dalam gua tiba-tiba mengepulkan debu abu tua, membuatmu tak bisa menahan untuk menutup hidung. Sialan! Sungguh bau sekali. Kamu menoleh ke belakang. Untunglah, makhluk-makhluk di luar gua saat ini semua terkejut dan bingung. Tak ada yang berani maju mengganggumu. Kamu merasa tenang dan santai. Lalu menutup hidungmu dan maju ke depan. Mengeluarkan alat yang sudah disiapkan sejak lama. Pisau daun dewa. Luka tusukan itu sudah berubah menjadi daging matang karena terpanggang. Kamu lalu membuat sayatan lain di tempat berbeda. Darah monster mengalir deras. Semua kamu tampung dalam sebuah botol. Kemudian kamu membuka perut harimau ganas itu. Mengambil kain pinggang hitam yang buram seperti awan gelap. Lebih lagi mengumpulkan semua yang bisa membuat Bai Jiuyan sembuh dari luka dan meningkatkan tingkat kekuatan. Setelah mengekstrak semua itu kamu keluar dari gua. Mengambil napas dalam-dalam udara segar. Lalu kembali ke rumah sebelum makan siang. Berdiri di depan pintu rumah kamu mencium kanan dan kiri dengan saksama. Memastikan tubuhmu sudah tidak membawa sedikit pun bau harimau, bau busuk dan bau darah. Baru kemudian berani mengetuk pintu kamar. Cahaya merah muda beriak-riak dari dalam kamar. Bai Jiuyan sedang duduk bersila di ruang tamu untuk bermeditasi. 3 ekor rubah putihnya yang berbulu lebat bergoyang lembut di belakangnya. Malam sebelumnya dia terluka parah karena bubuk racun Huo Yao. Jadi dia terpaksa menggunakan kesempatan saat wanita itu keluar. Memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Saat itu, sebuah ketukan pintu yang lembut memecah kesunyian pikirannya. Bai Jiuyan mendengar suara itu dan matanya berbinar. Kemudian perasaan bahagia mengalir tanpa bisa ditahan. Karena dia tahu pasti kamu telah kembali. Lalu dengan senang hati dia melompat ke pintu. Dengan cepat menarik pintu terbuka. Sayang, kenapa baru pulang sekarang? Aku sangat merindukanmu. Karena mereka baru menikah. Bai Jiuyan benar-benar tidak mau berpisah sedetik pun. Hampir ingin selalu menempel bersama selamanya. Kamu segera menangkap Bai Jiuyan yang melompat ke pelukanmu. Lalu dengan penuh kasih sayang membelai rambutnya. Maafkan aku. Terhalang oleh rekan kerja tadi. Sudah agak terlambat, aku jadi tak sabar. Bai Jiuyan menggosokkan dirinya di pelukanmu. Apakah kamu juga merindukanku? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan istrimu yang manja ini. Lantas buru-buru membujuknya masuk ke dalam kamar. Kemudian mengangkat tas ransel hitammu. Sambil tersenyum ke Bai Jiuyan berkata, rekan kerjaku, memberiku banyak barang bagus yang dibawanya dari kampung halaman. Katanya ini khusus untuk merayakan pernikahan kita. Siang ini, aku akan menggunakan semua ini untuk membuatkan istriku hidangan istimewa. Bagaimana enaknya? Terima kasih, suamiku. Bai Jiu bilang ada makanan enak. Mana sempat memikirkan luka di tubuh. Segera dengan lapar mengangguk padamu. Kalian sudah bersama bertahun-tahun. Sebagian besar waktu kamu yang memasak. Dan Bai Yanju dulu jatuh cinta padamu. Salah satu alasannya adalah karena kamu memiliki keahlian memasak yang hebat. Kamu melihat Bai Jiuyan.
Tidak menolak bahan makanan yang dibawa ini. Langsung membawanya ke dapur. Lalu menyuruh Bai Jiuyan untuk menonton TV di ruang tamu. Bai Jiuyan pun tentu dengan senang hati menunggu hidangan lezat dari suaminya. Sementara kamu menyebar bahan-bahan itu di dapur kecil hotel. Namun kamu mulai merasa bingung. Meski kamu jago memasak, mengolah darah setan dan bahan setan ini benar-benar pengalaman pertama dalam hidupmu. Saat kamu sibuk di dapur, di hutan luar kota, Dr. Lee berteriak menggetarkan lembah. Siapa gerangan pria muda penuh amarah itu? Kini berdiri di mulut gua yang porak-poranda. Tak mampu lagi menahan amarah dalam diri. Di dalam gua, gelombang demi gelombang terus-menerus membuncah keluar. Bahkan tidak perlu dia masuk untuk melihat. Hanya dari tiba-tiba terputusnya aura saja sudah bisa diketahui bahwa harimau awan hitam mungkin sudah terkena racun. Dia mengatupkan giginya dan menangkap salah satu iblis kecil di sampingnya. Kemudian dengan kuat mencengkeram lehernya. Dengan suara marah bertanya siapa yang membunuh harimau awan hitamku. Iblis kecil itu terus menggerakkan keempat anggota tubuhnya di udara. Berjuang. Lalu dengan wajah memerah kesulitan menjawab, Tuan Li, jangan bergerak. Lepaskan dulu aku ya. Pemuda yang disebut Tuan Li itu dengan kasar melemparkan iblis kecil itu ke tanah. Cepat bilang. Iblis kecil itu terbatuk-batuk di tanah. Lalu lemah menjawab, melapor Tuan Li. Tuan harimau biasanya selalu berlatih di dalam gua. Kami juga tidak berani mengganggunya. Siapa sangka pagi ini, tiba-tiba seorang pria menerobos dari dalam kota. Dia sangat kuat, langsung berlari ke tempat ini, lalu membunuh Tuan Harimau. Setelah mendengar itu, tinju Tuan Li sudah mengepal hingga mengeluarkan suara. Wajahnya berubah menjadi pucat karena marah. Mengatupkan gigi berkata, bagus sekali. Berani melanggar perintah dan keluar kota tanpa izin. Bahkan membunuh harimau awan hitam yang dipelihara oleh keluarga Li kami. Saya rasa orang ini sudah tidak ingin hidup lagi. Saat aku, si tuan muda, menyelamatkan orang ini, pasti akan membuatnya beserta klan mereka mengiringi harimau awan hitam ke liang kubur. Makhluk kecil itu berlutut dan menggigil. Sama sekali tidak berani melawan. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang lain, pasti semua akan sangat terkejut. Makhluk-makhluk yang menguasai dunia manusia selama bertahun-tahun, pada saat ini malah merangkak di bawah kaki seorang manusia. Siapakah sebenarnya orang ini? Tatapan Tuan Li langsung tertuju ke samping. Sebuah makhluk dengan sayap hitam. Kalian, jiwa kelelawar, klanmu paling ahli dalam pelacakan dan pelokasian. Cepatlah kumpulkan orang. Cari alamat anjing sialan itu untukku. Karena Tuan Li sudah memerintah. Jiwa kelelawar mana yang berani membangkang? Apalagi tadi pagi. Mereka memang jauh-jauh melihat adegan pria itu membunuh harimau awan hitam. Beberapa kelelawar di hutan membentangkan sayap mereka. Gelombang cahaya biru bergetar keluar dari kepala mereka. Perlahan menyebar dari hutan hingga ke seluruh kota Laut Biru. Saat ini, kamu sedang di dapur merebus sup dari pinggang harimau. Dengan indera tajam, merasakan suatu kekuatan yang datang mengguncang dari langit. Sementara Bai Jiuyan yang sedang menonton televisi di ruang tamu, juga mengernyitkan alisnya, melihat keluar jendela. Sudah berapa tahun, di atas langit Highland, belum pernah terdengar aura iblis yang sekuat ini. Apakah ada yang telah membuat marah suku iblis di luar kota? Sementara itu, polisi dan warga di Chumo juga mulai bertindak. Mereka segera mengirim orang ke berbagai jalur obat di kota, memulai pencarian dan penghapusan yang ketat. Namun mereka belum juga menemukan sumber aura iblis itu. Sementara kamu meletakkan berbagai barang yang sedang dipegang, melangkah ke jendela dan menatap ke atas. Maka kamu tahu, perkara ini mungkin tak lepas dari tindakanmu pagi ini. Apa mungkin mereka datang untuk menggeledahmu? Kamu menoleh melihat pil merah yang masih tergeletak diam di papan potong. Tertawa dingin. Tak disangka makhluk iblis sepertimu punya belakang yang cukup kuat. Kamu tak bisa lupa kata-kata keras yang diucapkan oleh Hyun Mohu sebelum kamu membunuhnya. Tahukah kamu siapa yang melindungiku? Dengan tangan disilangkan di dada, mengedipkan alis dengan santai. Tak peduli siapa yang melindungimu. Kalau namamu sampai ke telingaku, dan aku harus mencari obat yang bagus untuk istriku, maka kamu pasti harus mati. Kamu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, kembali ke dapur dan mulai memotong daging. Di dalam hutan, sekelompok kelelawar roh sedang melakukan penyelidikan.
Seharusnya sangat aman tanpa celah. Namun entah kenapa belum juga menemukan jejak manusia yang masuk ke dalam hutan pagi ini. Entah sonar mereka mengalami kemunduran, atau manusia itu memiliki tingkat yang jauh di atas mereka. Mereka merangkak ketakutan di sisi, menunggu perintah dari Tuan Li. Dan Tuan Li tentu juga memahami hal ini. Saat itu dia menyipitkan mata dengan wajah pucat, terkekeh. Tak disangka pencuri cilik ini punya keahlian nyata. Tunggu saja, di keluarga Hailan yang begitu besar ini, tak ada satupun yang bisa lolos dari kontrol keluarga Li. Sejak kamu mengenakan sabuk harimau batu hitam keluargaku, jangan berharap bisa melarikan diri. Tuhan, kamu sudah menyiapkan meja penuh dengan api untuk istrimu. Namun istrimu sama sekali tidak menyadarinya. Saat ini, kamu membawa sebungkus besar sup dan beberapa hidangan kecil yang indah. Meja makan penuh sesak dengan hidangan. Aroma menggoda segera menyebar ke seluruh ruangan, membuat Bai Jiuyan ngiler sampai air liurnya menetes. Sayang, kamu sungguh hebat sekali. Entah kenapa, aroma makanan ini bahkan membuat rasa sakit tersembunyi di lukanya berkurang. Mungkinkah ini kekuatan dari masakan enak? Tapi Bai Jiuyan mana tahu, kamu memasukkan daging ikan hitam tiruan ke dalam setiap masakan. Tidak heran dia adalah seorang ahli tingkat daerah. Setiap tulang dan daging di pinggang harimau itu memiliki khasiat. Dan rubah memang suka daging. Jadi lukanya tentu mendapat manfaat besar. Saat itu, pasangan suami istri duduk di meja makan. Tak sadar mereka mulai makan dengan sangat lahap. Memakan sampai habis. Bai Jiuyan hampir tidak bisa menahan telinga rubahnya sendiri. Beruntung dia selalu ingat untuk tetap wujud asli di hadapanmu. Barulah dia bisa menahan timbulnya ujung telinga yang menggemaskan itu. Dan semua itu tentu saja tidak lepas dari perhatian matamu. Dia menunduk dan tersenyum pelan. Tak bisa tidak mengagumi betapa lucunya istrinya. Sementara Bai Jiuyan makan semakin. Dia semakin merasakan di bagian tengah tubuhnya tumbuh energi hangat yang menyenangkan. Entah mengapa di bawah pengaruh kehangatan ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda. Dalam kabur, dia sudah menyentuh sebatas kertas jendela milik ahli tingkat daerah. Hanya dengan sedikit dorongan lembut dari dirinya sendiri, dia bisa dengan lancar naik pangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini membuat Bai Jiuyan terkejut. Setelah itu dia menunduk memeriksa makanannya. Sebentar lagi menatap ke atas melihat pintu kabut makin terang. Sebenarnya aku menikah dengan suami seperti apa yang seperti dewa. Makan satu kali masakan suami bisa menembus batas diri. Ini adalah berkah yang bahkan makhluk halus pun tak bisa minta. Kau menatap istri dengan wajah yang menggemaskan. Tersenyum dan berkata, sudah berapa umurmu? Kenapa masih seperti anak kecil? Cepat fokus makan saja. Setelah suami istri selesai makan, kau sebenarnya akan membawa piring mangkok ke dapur untuk dicuci. Namun Bai Jiuyan, dengan suara manja berkata hari ini ingin membalas jasa suami. Keras kepala ingin ikut denganku yang sedang manja-manja. Menyelinap masuk ke dapur dengan memicingkan mata. Tapi begitu masuk, Bai Jiuyan langsung terpaku. Dalam hati berkata ini tidak benar, sialan. Kenapa lupa hal ini? Hanya karena tadi kau memasak. Sungguh tidak menemukan kesempatan untuk mencampurkan pil pinggang itu ke dalam masakan. Berencana lain kali memberikannya pada Bai Jiuyan. Namun sekarang Bai Jiuyan tiba-tiba masuk dan melihat pil pinggang itu. Takutnya pil pinggang itu tak bisa disembunyikan dari matanya. Benar saja, sebelum kau sempat menghentikan Bai Jiuyan, ia lebih dulu meloncat ke depan pil pinggang merah itu. Ia menelan ludah dan menunjuk pil pinggang itu. Lalu dengan tatapan terkejut yang bingung menggelengkan kepala. Ini benda seperti ini. Bagaimana bisa suami punya ini? Saat itu di depanmu terlihat tenang tak bergeming. Sebenarnya dia cepat mencari alasan di dalam pikirannya. Detik berikutnya kamu langsung ciut, menyilangkan bahu dan melepaskan peluru. Itu hadiah dari rekanku. Katanya itu dibeli orang tuanya dari pelelangan. Kalau kamu suka, bawa saja mainkan. Setelah mendengar itu, Bai Jiuyan langsung menghela napas lega. Ternyata begitu. Aku kira suami membeli sesuatu yang bagus. Disembunyikan dan gak memberikanku. Kalau kata-kata ini dia pasti percaya. Dia tidak ingin jadi suami terbaik di dunia. Bersangkutan dengan dunia iblis seperti ini. Namun saat itu dia menunduk dan melihat sabuk itu lagi. Bai Jiuyan tak bisa menahan menelan ludah. Apalagi ini untuknya. Ini benar-benar barang yang luar biasa. Tapi kalau ini milik suami,
Maka dia pun tidak segan menerima. Dengan sedikit senang, dia meremas batu iblis itu di tangan. Bai Jiuyan tersenyum sambil menyipitkan matanya dengan bahagia. Kepadamu dia berkata, aku sangat menyukai hadiah ini. Terima kasih suamiku. Setelah berkata begitu, dia segera membawa batu iblis itu dan masuk ke kamar mandi. Saat itu Bai Jiuyan melirik ke kiri dan kanan lupa sebentar. Lalu buru-buru memerhatikan pintu. Bagus sekali, batu iblis ini. Sekilas ini adalah kualitas terbaik yang hanya bisa dibentuk dari makhluk iblis tingkat tanah. Ini benar-benar pertolongan saat dia sangat membutuhkannya. Dengan benda ini, kerusakan yang disebabkan oleh bubuk iblis kepada dia bisa segera pulih. Dan juga, mungkin dia bisa menghasilkan uang banyak lagi. Di dalam kamar mandi, Bai Jiuyan membangun sebuah penghalang yang membatasi ruang lingkup. Kemudian Jackie dengan terampil mengucapkan beberapa mantra. Detik berikutnya, butir iblis merah di tangannya tiba-tiba melayang ke udara. Di sekitar butir iblis itu, muncul beberapa karakter aneh berwarna merah muda. Karakter-karakter itu membentuk formasi sihir yang mengurung butir iblis tersebut. Dan butir iblis itu dalam gelombang cahaya merah muda, perlahan berputar dan mulai mencair. Dia melepaskan sekali lagi sinar merah satu persatu. Setelah sinar merah itu dilepaskan, langsung dilahap dan diserap oleh gelombang cahaya merah muda. Setiap kali diserap, tekstur gelombang cahaya merah muda menjadi semakin kuat. Ketika cahayanya hilang, Bai Jiuyan menghela napas pelan. Dalam mata indah dan jernihnya, sebuah kilatan cahaya merah muda muncul. Sekejap kemudian di belakangnya, muncul 4 ekor berbulu putih salju. Ekor itu menari di udara dengan lembut dan tangguh. Terlihat sangat memikat. Benar, Bai Jiuyan saat ini telah berhasil memulihkan luka dan dengan lancar meningkat ke tingkat berapa? Keturunan rubah ekor 9. Dalam peningkatan ke tingkat semacam ini, menunjukkan kemajuan yang sangat jelas. Berbeda dengan suku rubah biasa lainnya, yang lahir hanya dengan 1 ekor. Mereka, rubah ekor 9, lahir membawa 2 ekor Suanji. Tumbuh 3 ekor di Ji maka naik ke 4 ekor. Setiap kenaikan tingkat berikutnya menambah 1 ekor lagi, hingga mencapai tingkat 9. Barulah bisa melatih menjadi monster hebat yang bisa menguasai langit, bumi, dan menangiskan dewa serta roh. Hanya saja monster seperti itu selalu hanya ada dalam legenda tanpa dasar. Saat itu dia juga tidak menyangka bisa dengan begitu mudah mencapai tingkat ini. Bai Jiuyan menekan hati yang berdebar-debar, ingin menerima sisa pil pinggang itu. Lalu menghela napas beberapa kali, baru membuka pintu dan berjalan keluar. Dia mengintip kepala untuk mengamati secara diam-diam. Dan kamu seperti tidak menyadarinya sama sekali. Sedang mencuci piring di dapur. Bai Jiuyan diam-diam menutupi mulutnya sambil tersenyum. Lalu melangkah dengan hati-hati, memegang pinggangmu dengan 1 tangan. Lalu bersembunyi di bahumu sambil manja, suamiku. Dan kamu, dengan sangat kooperatif berpura-pura terkejut. Membuat suami terkejut. Penampilanmu seperti ini langsung membuat Bai Jiuyan merasa jijik. Sebenarnya kamu tidak tahu semua yang terjadi tadi di kamar mandi. Tapi kamu tahu, Bai Jiuyan sebenarnya tidak ingin kamu menyadarinya terlalu cepat. Maka dia pura-pura tidak tahu, seolah-olah hanya menghibur istri bodohnya sendiri. Wajah Bai Jiuyan menempel di punggungmu. Lalu dengan bahagia berkata, suamiku Nandao, kamu benar-benar baik. Keberuntungan terbesarku di hidup ini adalah bertemu denganmu, lalu menikah denganmu, dan kamu menoleh dengan tak berdaya sekaligus menyayangi. Tersenyum pada Bai Jiuyan. Bukankah begitu juga? Denganmu sebagai istriku, aku benar-benar sangat bahagia dan senang. Jadi siapapun yang berani menyakitimu, istriku, kamu tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dan siapapun yang baik untukmu, istriku, kamu akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk melakukannya. Inilah prinsip yang kamu pilih sebagai ksatria iblis. Dan saat kedua pasangan muda itu sedang asyik bermesraan, di bawah tanah milik Hailanshi, penyelidikan rahasia tentangmu sedang diam-diam dimulai. Istrimu yang lembut dan manis seperti rubah, ternyata di mata orang lain, justru seorang wanita kaya yang penuh wibawa. Tepat pagi tadi, Bai Jiuyan diam-diam keluar dari pintu. Meskipun korset pinggang itu sudah tidak bisa membantunya dalam latihan lagi, tetapi jelas masih memiliki fungsi lain. Melewati satu persatu jalan besar dan gang kecil, dia sampai di kawasan paling sibuk di pusat kota.
Entah suamiku sekarang sudah bangun atau belum. Saat Bai Jiuyan tengah termenung, suami yang ada di pikirannya ternyata mengikuti di belakangnya. Diam-diam mengamati setiap gerakan istrinya. Aku tidak tahu istri bodoh ini. Berapa banyak rahasia yang masih disembunyikannya dari aku. Sudahlah, sekarang istri sedang diawasi orang. Aku harus selalu mengikuti dan berada di sekitar istri. Melindunginya dengan baik itu yang terpenting. Terlihat Bai Jiuyan melirik ke kiri dan kanan. Kemudian langsung masuk ke gedung perdagangan terbesar di kota Hainan. Di dalam gedung yang dalam, ada sebuah lift yang dekorasinya cukup mewah. Hanya saja jarang digunakan orang. Bai Jiuyan dengan lancar melangkah menuju lift. Lalu tanpa pikir panjang mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya. Menempelkan kartu pada sensor beberapa kali. Lalu liftnya pun terbuka dengan suara keras. Membawa Bai Jiuyan jatuh ke bawah. Melewati ruang yang gelap. Lambat laun. Pemandangan di sekeliling semakin mewah dan megah. Kau yang ada di belakang Bai Jiuyan. Penasaran mengangkat alis. Karena kamu pertama kali tahu. Adiknya di kota Hailan. Ternyata ada bangunan yang begitu megah dan spektakuler. Terlihat di tempat ini lampu-lampu menyala terang. Penuh kesibukan dan kegembiraan. Ini jelas merupakan taman hiburan milik orang kaya. Pintu lift terbuka dengan suara keras. Bai Jiuyan mengibaskan sedikit rambutnya. Mengangkat dagunya dan berjalan keluar. Saat itu, ia menghapus kesan lemah lembut dan manja saat di rumah. Dan langsung berubah menjadi sosok yang berwibawa dan memikat. Sementara itu, beberapa pegawai yang menjaga pintu lift melihatnya. Langsung membungkuk dan bersama-sama menyapa dengan hormat. Bos, Bai Jiuyan, mengernyitkan sedikit keningnya. Lalu memberi isyarat kepada mereka. Agar tidak terlalu mencolok. Para pegawai itu segera menyesuaikan diri. Berhati-hati bahkan untuk menghela napas. Bai Jiuyan begitu saja. Berjalan dengan penuh wibawa menuju ke dalam tempat yang mewah dan gemerlap itu. Melihat itu, kamu benar-benar terkejut sampai mulutmu tidak bisa tertutup. Istrimu sendiri, selain menjadi rubah berekor 9 yang misterius dan sulit dipahami, ternyata juga seorang wanita kaya dengan kekayaan besar. Kamu mengamati dengan seksama sepanjang jalan. Akhirnya menemukan beberapa huruf besar di pintu masuk. Lelang tempat alkohol. Ternyata tempat ini adalah sebuah lelang. Kau menekan keterkejutan dalam hatimu. Terus mengikuti Bai Jiuyan berbelok-belok. Akhirnya Bai Jiuyan melewati berbagai koridor. Lalu mengetuk pintu kayu merah sebuah kantor. Belum sempat dijawab, ia langsung mendorong pintu dan masuk. Di dalam duduk beberapa orang tua berambut putih. Melihat Bai Jiuyan datang, mereka semua serentak membungkuk hormat. Tidak menyangka Nona Bai berkenan hadir. Mohon maaf atas sambutan yang kurang layak. Namun Bai Jiuyan jelas tidak peduli dengan basa-basi itu. Ia melangkah masuk. Lalu langsung mengeluarkan pil pinggang itu dari tasnya. Sambil tersenyum memperlihatkannya di depan para orang tua itu. Pil iblis tingkat daratan. Kalian para ahli, coba taksir harganya. Para orang tua itu tampak bersemangat tiba-tiba. Mereka gemetar merapikan kacamata mereka. Kemudian menerima pil iblis itu dari tangan Bai Jiuyan. Ini sudah berapa tahun? Tidak melihat barang bagus seperti ini. Beberapa orang tua itu langsung kehilangan sikap ilmiahnya. Bergosip dalam kelompok. Nona Bai benar. Pil ini memang berasal dari iblis tingkat daratan. Mereka berkata demikian. Lihat kilau permukaannya. Mungkin baru saja diambil dari tubuh iblis itu. Masih mengandung kekuatan spiritual iblis saat hidup. Jika barang ini dilelang di pasar, pasti harganya sangat mahal. Pasti harganya sangat mahal, ujar Yan Wenyan dengan senyum tipis. Ruangan seketika menjadi bersinar. Beberapa orang memang pantas disebut ahli penilai paling berpengalaman di Highland City. Mereka ahli penilai yang sangat luas ilmunya. Barang ini juga merupakan keberuntungan saya mendapatkannya. Jika bisa terjual dengan harga bagus, tentu seseorang akan sangat senang. Beberapa orang tua saling bertatapan, memutuskan untuk tidak menyelidiki lebih jauh tentang pikirannya Bai Sue. Bai Sue memiliki kemampuan luar biasa. Tentu bukan orang biasa seperti mereka, yang bisa dengan mudah mengintip pikirannya. Namun orang yang selalu berada di belakang Bai Jiuyan, tentu bisa mengetahui siapa, seseorang, yang dimaksud Bai Jiuyan. Sebuah perasaan haru mengalir dalam hati. Ternyata Bai Jiuyan datang kali ini memang untukmu. Jika begitu, pasti janji yang dibuat di malam pengantin barunya, telah membuatnya tergerak, sehingga ia ingin melelang permata ini.
agar aku bisa menjalani hidup lebih baik. Saat itu beberapa orang tua sedang berdiskusi sengit tentang penilaian permata monster itu. Apakah Bai Sui hari ini akan menggelar lelang, atau memilih menjual di pasar? Tuan Yao berkata, jika barang seistimewa ini dikemas dengan baik, pasti akan menggemparkan seluruh klan Hailan. Mata lincah Bai Jiuyan berputar dengan cepat. Lalu kita lakukan besok saja. Malam besok kalian adakan sebuah lelang dengan tema batu iblis ini. Aku akan datang nantinya. Kamu menonton dari kursi penonton. Dia sudah memikirkannya dengan matang. Nanti pasti akan memberimu kejutan. Kamu selalu ingin memberinya kehidupan yang baik. Jadi mengapa dia tidak menggunakan alasan ini untuk mengembalikan uang yang besar ini kepadamu? Beberapa tetua segera berusaha tetap tenang dan berkata dengan baik. Nona Bai, tenang saja. Serahkan tugas ini kepada kami para tetua. Kami pasti tidak akan lalai. Besok malam Anda datang saja. Kami jamin, batu iblis ini akan dilelang dengan harga tingkat kasus. Bai Jiuyan mengangguk. Dia sudah membangun pasar lelang bawah tanah ini selama bertahun-tahun, dan juga mengenal tingkat kemampuan para tetua ini dengan baik. Ini juga alasan kenapa hari ini dia datang sendiri, untuk memperlihatkan batu iblis ini di depan mereka. Menyerahkan batu iblis ini kepada para tetua untuk diurus. Bai Jiuyan lalu melangkah pergi dari pasar lelang botol anggur. Sama seperti sebelumnya, dia memberi salam dan membungkuk sepanjang jalan. Dia jelas sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sangat tenang dia kembali ke dalam lift.